Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivani Haryanti, STMM. Saya merupakan dosen pada program studi Sistem Informasi, masuk ke dalam Fakultas Teknologi Informasi pada Universitas Aditya Reswara Sanjaya. Saya memiliki latar belakang pendidikan di bidang Sistem Informasi dan Manajemen. Selain itu, saya juga memiliki minat dan keahlian di bidang Sistem Informasi Manajemen, Analisis dan Desain Sistem, e-business, e-commerce, dan basis data. Metode pembelajaran yang saya terapkan menggunakan metode student-centered learning, di mana mahasiswa memiliki peran aktif dalam mengembangkan pemahaman mereka, berpartisipasi dalam pemecahan masalah dan diskusi kelas, serta merencanakan dan mengevaluasi pembelajaran mereka sendiri. Mata kuliah yang diampu saat ini adalah Sistem Informasi Manajemen dengan bobot 3 SKS, komposisinya yaitu 2 SKS untuk teori dan 1 SKS praktek. Capaian dari pembelajaran Sistem Informasi Manajemen itu sendiri adalah diharapkan mahasiswa dapat memahami prinsip-prinsip dasar Sistem Informasi Manajemen, kemudian mampu mengidentifikasi masalah, bisnis, dan merancang solusi. Kemudian ada memahami teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Kemudian diharapkan mampu dapat memahami peran Sistem Informasi Manajemen, kemudian mampu merancang dan mengimplementasikan serta mengevaluasi Sistem Informasi Manajemen. Kemudian terakhir adalah mampu bekerja secara tim dan berkolaborasi dan memecahkan masalah yang terkait dengan Sistem Informasi Manajemen. Ada rencana pembelajaran, diantaranya yaitu pengantar Sistem Informasi Manajemen, ada arsitektur Sistem Informasi Manajemen, manajemen basis data, aplikasi perangkat lunak untuk Sistem Informasi Manajemen, teknologi internet dan jaringan komputer, keamanan Sistem Informasi, dan terakhir adalah pengambilan keputusan dan sistem pendukung keputusan Sistem Informasi Manajemen. Adapun metode pembelajarannya yang saya lakukan saat ini adalah masih luring. Jadi perkuliahannya masih luring, kemudian kita adakan diskusi kelas, tugas individu dan kelompok, presentasi kelompok, dan yang terakhir adalah studi kasus. Adapun penilaian dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen adalah yang pertama, ujian tengah semester atau UTS sebesar 30% dari penilaian keseluruhan. Kemudian ada ujian akhir semester atau UAS sebesar 40%, disusul dengan tugas individu dan kelompok sebanyak 20%, lalu terakhir adalah presentasi kelompok 10%, jadi total semuanya adalah 100%. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi pertemuan secara luring. Terima kasih. Di pertemuan 3 sekarang, kita akan bahas bareng-bareng mengenai e-bisnis global dan kolaborasi pada Sistem Informasi Manajemen. Kalau kita ngobrolin e-bisnis, pastinya udah nggak aneh lagi ya. Itu udah jadi kegiatan sehari-hari ya. Nah, e-bisnis di sini, itu kita masukkan ke proses bisnis. Sebenarnya kalau kita ngomongin proses bisnis ya pasti kegiatan ya. Kita masuk aja. Kegiatan. Aktivitas apa ya? Pasti aktivitas kerja. Buat apa? Pasti buat menghasilkan suatu produk atau jasa. Gimana prosesnya? Ya tergantung. Misalnya, kalau kita ngobrolin sekarang, pabrik aja ya, pabrik kain. Pasti ada dari pertamanya apa? Menerima dulu bahan baku diolah, diproses, dan lain-lain, sampai memang jadi kain, terus kemudian mulai dipasarkan. Ya, itu adalah sebuah aktivitas-aktivitasnya pasti kumpulannya gitu. Nah, pastinya kegiatan ini dukung ada materi, ada informasi, pengetahuan. Nggak mungkin orang bikin aktivitas bisnisnya misalnya gorengan tanpa harus mengetahui gimana pasar yang ada di situ, itu maksudnya ke informasinya ya, terus gimana cara bikinnya. Nah, itu adalah proses bisnis sebenarnya ya. Cuma proses bisnis di sini kalau kita ngobrolin, ada yang memang skalanya kecil, ada yang memang skalanya besar, tapi intinya semuanya sama, pasti membutuhkan bagaimana arusnya atau alur materinya, informasinya, terus kemudian ada pengetahuannya di antara peserta dalam proses yang ada di dalam proses bisnis tersebut ya. Gimana caranya biar ketika kita melakukan aktivitas kerja atau aktivitas bisnis yang menghasilkan produk atau jasa, atau nanti ujungnya tujuannya adalah menghasilkan keuntungan atau cuan gitu ya, bisa beroperasi dengan baik. Pengennya alurnya kegiatan aktivitasnya ya baik gitu ya, menguntungkan, terus kemudian bisa dikenal oleh banyak orang. Itu adalah bagaimana caranya ya, atau prosesnya seperti apa. Nah, itu termasuk dalam proses bisnis. Proses bisnis ini juga mengacu cara unik organisasi
dalam mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan dengan baik. Jadi kalau misalnya kita ngomongin, kita tahu nih informasinya ternyata di daerah kampus itu pada suka ngopi, tapi kita sendiri nggak punya pengetahuan gimana cara memproses si bisnis tersebut yang akan jalan. Atau misalnya tahu nih caranya pengetahuan baik itu cara buat kopi atau gimana cara memasarkannya dan lain-lain, tapi kita ternyata salah jual kopinya ternyata di sekolahan SD yang notabene informasi mengenai gimana sih konsumen di sana gitu ya. Nah ternyata anak SD yang ngapain juga jalan kopi gitu ya, selain dari penghasilannya atau mereka juga nggak suka gitu ya. Nah itu adalah ya harus digabungkan antara informasinya, pengetahuan dengan baiknya, terus gimana cara kerjanya seperti apa. Nah alur-alur itu yang memang harus difikirkan, kemudian dikoordinasikan sehingga menjadi sebuah proses bisnis. Proses bisnis perusahaan bisa menjadi sumber daya saing jika memungkinkan perusahaannya berinovasi atau melakukan kegiatan ya, dalam arti sini adalah aktivitas kerjanya lebih baik dari pesaingnya. Kita ngomongin sistem informasi. Proses bisnis sekarang yang kita lakukan itu pastinya kebanyakan telah menggabungkan atau menggunakan sistem informasi yang ada. Biar apa? Biar ketika kita bersaing di mungkin di kegiatan yang sama-sama nih misalnya contohnya jualan kopi yang ada di warung, kelasnya mungkin untuk karyawan-karyawan pabrik, misalnya saya jualan buka warung kopi nih, warung kopinya di daerah pabrik atau daerah kampus gitu. Ya mungkin saya hanya menjangkau konsumen yang ada di sekitar situ. Tapi ketika kita ngomongin sistem informasi luas, mungkin kita bisa menggunakan e-business dengan platform yang udah ada gitu ya, bisa pakai dari Gojek, Shopee, atau misalnya dari GrabFood dan lain-lain gitu. Ternyata jangkauannya nggak cuma ada di sini, tapi bisa keluar, bisa lebih luas. Artinya ketika kita ngomongin lebih baik dari pesaing, ya betul, kita bisa mendominasi atau masalah bisa menyaingi tukang kopi yang biasanya cuma di warung aja gitu, tapi kita bisa lebih mencakup konsumen yang lebih luas pastinya. Proses bisnis ini juga bisa menjadi sebuah kewajiban bagi bisnis jika dianggap cara kerja lama sudah kurang tepat dan menghambat efektivitas juga efisiensi organisasi. Proses bisnis ini yang tadi kita bilang kita udah mulai berambah menggunakan semuanya sistem informasi, apa sih, e-bisnis gitu ya. Nah, cara yang lama memang dikatakan kurang tepat, memang udah nggak bisa dipakai. Ya pastinya masih dipakai, kita nggak bisa menghilangkan begitu saja ya. Dengan adanya penjualan secara manual gitu atau bisnis secara manual belum menggunakan sistem informasi yang ada. Tetapi ketika kita ngomongin sistem informasi yang diterapkan pada proses bisnis, diharapkan contohnya laporan pembelian yang tadinya lama bisa kita cepat dapat, laporan konsumen yang memang misalnya ternyata di sini tuh ternyata pasarnya kurang bagus gitu, itu bisa dihasilkan lebih cepat sehingga akan mempermudah atau memperbaiki aktivitas kerja dari proses bisnis jadi lebih efektif dan pastinya lebih efisien. Nah, proses bisnis lainnya melintasi banyak daerah fungsional yang berbeda dan memerlukan koordinasi lintas departemen. Awalnya dipakainya departemen di sini bisa disebutnya divisi ya. Divisi penjualan dapat terima order barang gitu ya, atau terima order penjualan, kemudian produk dikirim. Kemudian divisi lainnya penjualan diberitahu tentang pengiriman dan mempersiapkan untuk mendukung pelanggan dengan menjawab panggilan atau memenuhi klaim garansi. Nah, hubungannya ternyata ketika kita ngomongin proses bisnis menggunakan e-bisnis, setelah merambah ke sistem informasi, kita menggunakan sistem informasi, ternyata sih hubungannya itu bukan cuma antara konsumen dengan si penjual, tapi juga di dalam apa yang ada di dalam dari si lingkungan bisnis sendiri. Antara sama divisi tentunya, contohnya yang tadi, ketika misalnya adminnya menerima notifikasi mengenai pemesanan produk, artinya si produk tersebut harus diinfokan ke bagian berikutnya gitu, untuk apa? Untuk segera menyiapkan barang atau produknya, kemudian dikirim
udah disiapkan, bisa dicek juga ke bagian keuangannya sebelum dikirim. Apakah pembayarannya sudah masuk atau belum? Kalau misalnya sudah masuk, silakan proses. Kalau belum, ternyata sistem pembayaran melalui apa, atau KCOD dan lain-lain. Nah, setelah itu nanti bisa ketika barang dikirim kita bisa lihat dari ekspedisinya, misalnya ekspedisinya ternyata dari eksternal. Udah sampai mana kurirnya, udah sampai belum sampai di konsumen gitu. Nah, itu semuanya terintegrasi dan terhubung ya dengan adanya proses bisnis yang menggunakan sistem informasi. Nah, dari teknologi informasi ini biasanya tuh mengubah pastinya ya cara bisnis sebuah perusahaan atau organisasi, terus kemudian juga pastinya mendukung model bisnis yang eh, bisnis yang baru gitu ya. Jadi yang mungkin tadinya eh, kayak toko-toko atau misalnya kayak supermarket contohnya sekarang ya, biasanya mereka masih produknya masih pembeliannya offline, konsumen datang ke tempatnya atau sebaliknya kayak gitu ya. Nah, ternyata dengan adanya sistem yang baru ini pastinya mengubah cara pola bisnis, apalagi dengan adanya kayak kemarin adanya pandemi, eh, groceries kayak gitu sudah mulai online gitu ya. Jadi cuma tinggal pesan, kemudian si barangnya diantar tanpa harus si konsumen sendiri datang ke tempatnya. Nah, itu adalah pastinya si alur bisnis atau cara pola bisnis juga udah pasti berubah ya. Ada fungsi sistem informasi, ada fungsi sistem informasi dalam bisnis. Dalam semua perusahaan, sistem informasi departemen adalah unit organisasi formal yang bertanggung jawab untuk pelayanan teknologi informasi. Udah pasti ya. Nah, sistem informasi departemen bertanggung jawab untuk apa? Untuk menjaga hardware-nya seperti apa, software-nya seperti apa, terus penyimpanan database-nya nanti datanya, data konsumen, data keuangan, dan data-data lainnya seperti apa, terus jaringannya sendiri dari infrastrukturnya seperti apa, kayak gitu. Nah, itu adalah fungsi dari penyedia atau departemen sistem informasi. Nah, sistem informasi itu sendiri di sini ada beberapa jenis informasi ya. Pastinya ada kepentingan yang berbeda, spesialisasi, dan tingkat dalam sebuah organisasi, menghasilkan berbagai jenis sistem. Tidak ada sistem tunggal yang dapat menyediakan seluruh informasi yang dibutuhkan organisasi. Artinya, organisasi itu yang kita tadi bahas ya, saling terkoneksi. Nggak mungkin ada sistem tunggal yang bisa, ya udah nge-handle semuanya gitu. Pastinya digabung, entah itu sistem informasi dari penjualan, dari informasi dari keuangan, sistem informasi dari sumber daya manusianya. Nah, itu akan semuanya akan ada linknya gitu ya untuk bersama-sama memiliki apa sih namanya ketergantungan gitu ya satu sama lainnya sistemnya yang dimiliki oleh si organisasi tersebut. Nah, sebuah organisasi bisnis yang khas telah mendukung proses untuk masing-masing bisnis utamanya, fungsi sistem untuk penjualan dan pemasaran, terus untuk manufakturnya dan produksi, keuangan dan akuntansinya, yang tadi saya bilang ada sumber daya manusianya. Nah, sistem fungsional yang beroperasi secara independen satu sama lain menjadi sesuatu dari masa lalu karena mereka tidak dapat dengan mudah berbagi informasi untuk mendukung lintas fungsional proses bisnis. Banyak yang telah diganti dengan skala besar lintas fungsional sistem yang mengintegrasikan kegiatan proses bisnis terkait dari unit organisasi. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan bahwa satu sistem dengan sistem yang lainnya pasti akan terintegrasi ya bagusnya. Akan menjadi sebuah sistem yang besar yang akan mewakili atau organisasi itu akan membutuhkan seperti itu yang sistemnya memang udah terintegrasi, nggak cuma satu-satu. Nah, ada beberapa tipe sistem informasi yang digunakan. Yang pertama, ada transaksi proses sistem. Bukan tempat pembuangan sampah ya, tapi transaksi processing system. Nah, ini adalah sistem terkomputerisasi yang menjalankan dan menyimpan transaksi rutin untuk menjalankan bisnis. Biasanya nih, tentang adanya laporan ya, laporan penjualan sehari-hari ya seperti apa. Nah, itu biasanya menggunakan ini. Atau misalnya akun payable ya, contohnya seperti itu. Tapi kalau di dunia nyata itu ada laporan, misalnya laporan keuangannya, laporan penjualannya. Nah, ini akan menggunakan KPS. Terus ada knowledge work system atau KWS.
Nah, sistem informasi ini yang membuat dan mengintegrasikan pengetahuan baru ke organisasi. Contohnya, ada desain sama grafiknya. Nah, ini masuknya ke knowledge level ya. Pasti digunakannya juga bukan oleh, jadi kalau misalnya kita ngomongin top management gitu ya, atau misalnya ada middle management, ada low management, jadi dalam suatu organisasi itu yang membutuhkan informasinya pasti beda-beda ya. Di low management seperti apa, middle management seperti apa, kemudian top management seperti apa. Nah, itu pasti akan berbeda-beda. Nah, di knowledge work system ini, dia akan memberikan pengetahuan ke organisasi. Nah, biasanya digunakannya oleh pihak middle sampai top management. Jadi keluarannya nanti pasti biasanya berupa desain, grafiknya seperti apa, terus, nah biasanya usernya adalah technical staff, engineering, work station, contohnya seperti itu. Kemudian ada OAS atau Office Automation System. Ini adalah sistem komputer seperti pengolah kata. Bisa berupa dalam email, contohnya, terus sistem penjadwalan, yang didesain untuk apa? Untuk meningkatkan produktivitas dari data works di organisasi sendiri, data kerja seperti apa. Nah, pengolahannya dilakukan oleh Office Automation System. Kemudian ada MIS atau Management Information System. Nah, sistem informasi ini biasanya ada di tingkat manajemen level, atau biasanya ada di top ya. Nah, sebuah organisasi yang melayani fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Dibuatnya dengan menyediakan ringkasan rutin dan laporan periodik, seperti laporan keuangan. Misalnya dicek, biasanya kalau laporan keuangan ada periodik ya. Nanti top manajemen biasanya melihat seperti apa sistem periodik atau laporan keuangan hasil penjualan di perusahaan A misalnya. Nah, itu menggunakan manajemen informasi sistem ini. Input pada level ini adalah data dengan volume yang besar. Jadi bukan cuma dihitung periodenya, bukan cuma harian ya, tapi udah satu periode, contohnya bisa dilihat itu antara 3 sampai 6 bulan atau tergantung dari si top manajemennya mau melihat si periodenya berapa lama atau dalam waktu setahun. Itu bisa seperti itu. Nah, proses dalam sistem ini adalah model-model sederhana, sedangkan outputnya adalah summary report. Yang menjadi usernya adalah manajer tingkat menengah. Contoh, pembiayaan tahunan, laporan keuangan bulanan, terus atau tahunan, sesuai dengan periode yang dibutuhkannya, yaitu menggunakan manajemen informasi sistem tersebut. Nah, ada dua lagi nih, ada DSS sama satu lagi SSS. Decision Support System. Ini adalah sistem informasi di manajemen level juga. Di sebuah organisasi yang mengkoordinasikan data dan model analitis yang rumit untuk mendukung pengambilan keputusan yang terstruktur biasanya. Sama satu lagi pasti semi terstruktur ya. Inputnya data dengan volume yang rendah. Kalau tadi itu kebalikannya ya. Kalau yang tadi yang di list itu laporannya dalam bentuk data-data yang besar. Tapi kalau yang di decision support system ini nggak terlalu banyak gitu ya. Nah, proses dalam sistem ini adalah interaktif, sedangkan outputnya adalah decision analysis. Usernya adalah biasanya sama profesional, staff gitu ya. Contract cost analysis yang bisa melihat alur dari si keuangan sebuah perusahaan itu seperti apa sih, tapi otomatis si datanya yang bukan yang laporan periodik per bulan atau misalnya triwulan atau tahunan ya. Nah, ini udah lebih sedikit dan lebih pastinya bukan ngomongin tentang penjualan lagi, tapi udah ngobrolin tentang si analisis laporan si organisasinya tersebut. Nah, yang terakhir itu ada executive support system. Ini adalah sistem informasi pada strategic level. Sebuah organisasi yang dirancang untuk tujuan pengambilan keputusan tidak terstruktur. Input pada level ini adalah aggregate data. Proses dalam sistem ini adalah interaktif juga, sama kayak yang tadi decision support system ya. Nah, outputnya adalah project. Usernya adalah senior manager, contohnya perencanaan operasi. Operasi tentang apa? Ya mungkin tentang produk atau tentang jasa yang akan misalnya mereka akan suguhkan gitu ya. Misalnya ada proyek baru nih untuk dilakukan di tahun 2023. Nanti seperti apa? Nah, kalau kita ngomongin proses bisnis, siapa aja sih yang udah pakai gitu ya? Pasti pelaku bisnisnya adalah si e-bisnis sendiri. Kemudian ada e-commerce-nya.
ternyata pemerintah juga sekarang udah berambah ke elektronik pemerintah atau e-government ya. Nah, itu semuanya ada 3 sih pengguna dari dalam proses bisnis tersebut. Yang pertama, bisnis elektronik atau e-bisnis. Ini adalah aktivitas, pastinya berkaitannya secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau istilahnya jual beli lah ya, jual beli barang atau jasa dengan memanfaatkan pastinya internet sebagai medium komunikasi dan transaksinya. Dan kemudian ini adalah salah satu aplikasi teknologi, menggunakan salah satu aplikasi teknologi internet ya, yang merambah sekarang ke dunia bisnis internal, melingkupi adanya sistem, pendidikan pelanggannya, pengembangan produknya, pengembangan usahanya. Nah, penggunaan internet dan teknologi digital lainnya untuk koordinasi dan komunikasi organisasional dan manajemen perusahaan. Dalam e-bisnis sendiri, di dalam itu ada e-commerce. Jadi kalau misalnya kita ngomongin e-commerce, itu adalah salah satu bagian dari e-bisnis. Nah, proses pembelian dan penjualan barang dan jasa secara elektronik dengan transaksi sama ya, melalui internet, jaringan teknologi, dan digital. Nah, ada beberapa kategorinya. Di sini sih ada 3 sebetulnya. Ada B2C, ada B2B, dan C2C. Sama satu lagi tuh sebenarnya C2B ya, tapi kita di sini nggak masukkan. Nah, ada bisnis to customer. Ini sebenarnya adalah bisnis yang memang banyak ditemukan di Indonesia ya. Mereka jual produknya, kemudian yang membeli adalah konsumen terakhir atau end user. Contohnya kayak tadi groceries tadi ya. Jogja atau Gria atau Indomaret atau Alfamart ternyata sekarang udah buka juga ya e-bisnis mereka gitu, menggunakan entah mereka bekerja sama platform yang sudah ada atau mereka punya platform sendiri gitu ya. Nah, itu adalah jenis dari B2C. Jadi produknya dijual oleh sebuah perusahaan atau pembisnisnya dalam skala besar gitu ya. Kemudian dibeli oleh end user. Misalnya kita butuh minyak goreng contohnya, tapi dalam skala kecil bukan skala besar gitu ya. Minyak goreng karena untuk dipakai sendiri. Nah, itu adalah contoh B2C. Kalau di sini ada contohnya Barnes & Noble untuk menjual buku, software, musik kepada konsumen dan individu. Ya untuk dinikmati di konsumen terakhir, maksudnya gitu ya, B2C. Nah, ini yang paling banyak ditemui di Indonesia. Atau misal kalian buka Shopee, pengen beli baju atau sepatu buat dipakai sendiri, nah itu B2C. Nah, kalau B2B itu biasanya bisnis to bisnis. Jadi artinya dari sebuah perusahaan besar ke perusahaan yang dibelinya sama perusahaan lagi. Contohnya kalau misalnya ini ada misalnya hotel beli kayak anduk atau bahan-bahan hotel kayak misalnya contohnya sabun atau misalnya pasta gigi kemasan gitu ya. Nah, itu mereka ada bisnis sendiri, bisnis perlengkapan hotel, yang belinya hotel, artinya bukan dipakai oleh pihak terakhir ya, tapi bisnis hotel menggunakan jasa dari si pembisnis penyedia barang-barang hotel dalam distributor besar gitu ya, dalam artinya dalam skala besar gitu ya, dalam si distributornya sendiri, misalnya distributor alat-alat hotel yang menyediakan misalnya sendal hotel atau misalnya sabun hotel, sampo hotel, pasta gigi contohnya gitu. Kemudian dibeli oleh si pebisnis dalam bidang ya itu sendiri menyediakan untuk pariwisatanya. Ternyata dia buka hotel atau bungalow kayak gitu ya. Nah, itu adalah bisnis to bisnis, itu contohnya. Kemudian yang terakhir adalah customer to customer. E-commerce di mana konsumen menjual secara langsung dengan konsumen. Contohnya di eBay. E-commerce versus e-business. E-commerce pada prinsipnya melibatkan pertukaran uang dalam transaksi. Jadi secara langsung ya, pasti ketika kita ngomongin e-commerce, ada barang, ada duit. Jadi pertukaran uang dalam transaksinya pasti langsung. Kemudian e-business, karena jangkauannya lebih luas dan e-commerce adalah salah satu dari bagian dari e-business, tidak terbatas e-business itu pada transaksi yang bersifat keuangan atau monetary. Nah, e-business
lebih mengenal pembuatan produk besar, ide kreatif, dan pemberian layanan yang bermutu, perencanaan pemasaran produk dan pelaksanaannya seperti apa. Jadi kalau e-commerce, bisa aja barangnya memang yang udah jadi terus dijual kembali, tapi kalau e-bisnis memungkinkan untuk membuat produk sendiri, ide sendiri gitu, ide kreatifnya seperti apa, nanti dipasarkannya mau seperti apa, ide marketingnya nanti kayak gimana untuk mengenalkan ke pelanggan gitu ya, atau mungkin nanti bahkan dari dalam bisnis tersebut, dalam e-bisnis tersebut, yang menggunakan si jasanya adalah yaitu si e-commerce kecil-kecil itu ya. Nah, jadi tentu saja e-commerce merupakan bagian tak terpisahkan dari proses bisnis. Namun dalam kerangka terbatas, e-commerce merupakan kegiatan menjual dan membeli. E-bisnis yang tadi lebih luas dalam dalam lingkup, dan e-commerce hanya merupakan satu aspek atau satu bagian dari e-bisnis. E-commerce hanya mencakup transaksi bisnis seperti membeli dan menjual barang dan jasa. E-commerce pada prinsipnya melibatkan perdagangan uang, bukan rentenir ya, perdagangan uang sini, tapi maksudnya melibatkan adanya jasa ya, tadi ada jasa, ada uang, atau ada produk, ada uang. Sedangkan dalam e-bisnis, transaksi uang tidak diperlukan, karena yang dibutuhkan adalah ide kreatif bagaimana caranya membangun sebuah bisnis, kemudian bisa memasarkannya melalui e-commerce, kayak gitu. E-bisnis melibatkan pemasaran, perancangan produk, evaluasi layanan konsumen. Ketika seorang marketing itu, kita punya bisnis nih, kita kenalin ke konsumen, kemudian konsumen tertarik, kemudian membeli barang atau menggunakan jasa. Tapi bukan cuma sebatas itu, tapi bagaimana sih kita merawat atau maintenance konsumen yang sudah ada, jangan sampai pergi gitu aja gitu. Jadi cuma sekali, oh ternyata kayak gini jasanya, oh ternyata produknya kayak gini. Nggak cuma kayak gitu, tapi dalam sebuah bisnis harus direncanakan gimana ceritanya sih, misalnya Siti nih beli atau Afriza beli produk atau menggunakan jasa kita, nggak cuma sampai situ, tapi berikutnya dia bisa memasarkan atau bisa malahan ngobrol ke orang-orang bahwa oh ternyata saya menggunakan produk tersebut itu bagus kan gitu ya. Sistem informasi itu juga akan akan merambah ke proses bisnis gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang dulu konvensional, sekarang pasti ada di e-bisnis, akan mempermudah semuanya. Kemudian di dalamnya nanti ada e-commerce yang akan menghubungkan penjual dan pembeli dengan mudah, yang akan mempermudah segalanya dari ruang waktu dengan adanya teknologi yang ada dalam sini, ada di apa yang tercipta gitu ya. Ruang waktu yang sekarang dengan adanya teknologi, jangankan antara konsumen sama penjual, dalam satu perusahaan yang beda letak geografis antara induk perusahaan dengan anak perusahaan atau cabang lainnya, itu bisa lebih mudah gitu ya, bisa lebih mudah terpantau, bisa saling berkoordinasi satu dan lainnya, bisa saling pertukaran informasinya bisa lebih cepat. Kemudian kalau ada permasalahan-permasalahan dalam sebuah bisnis bisa terpecahkan dengan cepat gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada masalah, ini ada laporan sekarang ini kayaknya beda deh. Dia ada di mana sih, siapa yang bikin laporan ini? Ada lagi nggak di tempat misalnya, kayaknya sekarang bisa gampang, ada luar kota atau di mana bisa langsung video conference atau bisa telepon atau melalui sosial media lainnya. Nah itu adalah yang dirasakan dengan adanya kemudahan dari teknologi informasi gitu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak nih sebelum saya tutup? Saya sambil absen ya. Muhammad Rafli, ada nggak Muhammad Rafli? Hadir, Bu. Hadir. Ada yang mau ditanyakan Muhammad Rafli? Kayaknya tidak ada, Bu. Oke, ada Sri Mulyani? Sri Mulyani ada? Ada, Bu. Ada yang mau dibahas mungkin, Sri? Untuk pertemuan hari ini atau udah gimana? Ada masukan dan lain-lain? Tidak ada, Bu. Paling kayak 2 minggu kemarin kan ikut pengabdian, jadi mungkin kurang paham materi yang 2 minggu kemarin. Oke, tapi materinya udah dapat? Udah, Bu, di MyArs. Oke. Ntar kita sambil bahas ya. Ada Marianus Ara. Marianus Ara ada.
Oke. Hadir, Bu. Ada Arif Pratama, Hadir, Ibu. ada Ajeng Hilmi, Hadir, Bu. Oke, Ibu. kali ini untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bu. Sama-sama.